Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari penyederhanaan logaritma. Di sini ada 6 soal dari A sampai F. Kita mulai ya. Kalian harus tahu dulu sifat-sifat dari logaritmanya, gitu. Nah, untuk nomor pertama 2A, di sini ada 2 log 50 ditambah 2 log 8 dikurang 2 log 100. Oke, sebelum masuk ke sifat, kalian harus tahu dulu nih atasnya nih. Nah, si atas ini kan dia sama-sama 2 ya. Nah, kalau sama-sama 2, itu masuk ke dalam sifat pertambahan dan pengurangan. Kalau pertambahan itu menjadi perkalian dan pengurangan itu menjadi pembagian gitu. Tapi harus dengan si atasnya ini bernilai sama. Ya kan? Ini sama-sama 2. Oke, kita masuk. Karena sama berarti tinggal tambah jadi kali, kurang jadi bagi. Jadi 2 log 50 dikali 8 dibagi 100. Tadi kan saya bilang tambah jadi kali, kurang jadi bagi. Nah, kenapa 2 lognya hanya 1? Gak apa-apa, karena itu kan sifat. Ini kan sama-sama 2 log 2 log 2 log gitu. Jadi kita ambil satu saja. Nah, baru ditambahkan sampingnya 50 dikali 8 dibagi 100. Nah, itu sifat dari logaritma ya. Oke, jadinya adalah 50 kali 8 itu berarti 2 log 400 ya kan. 50 kali 8 itu kan 400 dibagi 100. Oke, sama dengan 400 dibagi 100 berarti 2 log 4. Ini habis ya. Lalu habis itu kita ganti lagi menjadi sifat lagi. Nah, karena logaritma itu kebalikan dari eksponen ya, berarti kita harus cari tahu dulu nih 4. Nih, si 4 ini bisa nggak kita ganti menjadi angka eksponen atau angka yang berpangkat? Bisa ya, mengganti jadi 2 log 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Oke. Nah, ini setelah kita ganti si 4-nya menjadi si angka eksponen atau angka berpangkat, lalu si pangkatnya ini ya, 2 pangkat 2 dan berpangkatnya ini, si pangkatnya kita pindahin ke depan. Nih, pangkat ini kita pindahin ke depan sini. Menjadi 2 dikali 2 log 2 gitu. Jadi si pangkatnya 2 ini kita pindahkan ke depan nih. Lalu dikalikan dengan sisanya. Sisanya ini kan 2 log 2 gitu. Terus sama dengan 2 dikali, ini sifat ya, nih yang tadi pangkat pindah ke depan itu juga sifat dari logaritma. Berarti ada 2 sifat yang sudah kita buktikan. Dan sifat yang terakhir adalah si ini. Nah, nilai dari 2 log 2 atau si atasnya dengan yang bawah itu angkanya sama. Kalau di angkanya sama, maka bernilai 1. Gitu. Jadi 2 kali 1 menjadi 2. Maka jawaban nomor yang pertama
Oke, jawaban nomor yang pertama adalah 2. Oke, jawaban yang nomor pertama adalah 2. Bisa ya, untuk sifat nomor yang A kita memakai 3 sifat. Oke, kita cek dulu ini sifat pertama ya. Yang memakai pertambahan jadi kali, pengurangan jadi pembagian. Lalu ini sifat yang kedua. Ya, ini sifat yang kedua, yaitu perpangkatnya dipindahkan ke depan. Lalu ini sifat yang ketiga. Nah, ini sifat yang ketiga karena jika dia pangkat atasnya dengan yang angka bawahnya itu bernilai sama, maka nilainya adalah 1. Oke, itu untuk nomor pertama. Next, nomor kedua. Oke, ini soal yang kedua. Ada 2 log akar 8 ditambah 2 log akar 2 dikurang 2 log akar 16. Maka sama kayak tadi, karena pangkat yang atasnya adalah 2 semua, berarti bisa kita langsung ganti si tambah dan kurang ini menjadi perkalian dan pembagian. Oke. 2 log akar 8 dikali akar 2 dibagi 16, gitu kan? Nah, jadi 2 log akar 8 dikali akar 2 adalah berapa? Akar 8 kali 2. Nah, dibagi 16. Oke, 2 log 8 kali 2 adalah 16 dibagi 16. Nah, di sini karena akar 16 dibagi 16 itu kita nggak bisa bagikan apa? Walaupun sama-sama nilainya 16 ya, tapi dia yang satu punya akar, yang satu tidak punya. Jadi tetap harus 1 per 1. Oke, akar 16 itu berapa? 2 log 4. Ya, 2 log 4 dibagi 6. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita ubah lagi. Dia kan pecahan, tapi pecahannya itu biar bisa disederhanakan, maka si pecahannya kita ubah lagi menjadi pengurangan. Ini kan pembagian kan nih bentuknya. Kalau pembagian berarti ganti menjadi pengurangan. 2 log 4 dikurang 2 log 16 gitu. Sama, ini kita ganti menggunakan bilangan atau angka eksponen atau angka berpangkat. Jadi 2 log 4. Nah, 4 itu kita ganti jadi angka berpangkat seperti nomor 1 tadi. 2 pangkat 2 dikurang 2 log 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 16 gitu. Jadi si 16-nya ini 16-nya kita ganti juga menjadi bilangan berpangkat. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, karena ini bentuknya sudah seperti pangkat atau eksponen, maka si pangkat kita turunkan ke depan. Ya, sifat lagi. Berarti 2 dan 4 ini kita pindahkan di depannya si log. Gitu. Maka 2 log
2 dikurang 4 2 log 2. Oke, 2 log 2 nih. 2 log 2 bernilai 1 karena ini 2 dan ini 2, angkanya sama. Jadi 1 dikurang 4 dikali ini 2, angkanya juga sama. Berarti bernilai 1. Maka 2 dikurang 4. Ya kan? 2 dikurang 4 dari mana? Dari 2 kali 1 dan 4 kali 1. Berarti 2 dikurang 4 adalah min 2. Oke, ini adalah nomor 2. Lanjut ke nomor yang C atau nomor 3. Oke, nomor 3. Ini ada pertambahan juga. Tapi apakah bisa kita ganti menjadi perkalian? Kita cek dulu. Di sini ada angka 2, ini angka 3, dan ini angka 5. Karena bentuknya berbeda angkanya, maka kita jadikan 1 per 1. Maksudnya gimana? 2 log 16 sendiri, 3 log 27 sendiri, dan 5 log 1 per 625 juga sendiri. Oke, kita mulai dari si 2 log 16. 2 log 16. Nah, caranya ganti si 16 menjadi angka berpangkat. Berarti 2 log 2 pangkat 4, ya kan? 2 pangkat 4 itu bernilai 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, terus masuk ke dalam sifat lagi. Berarti si pangkat kita turunkan ke depan. Ya, berarti 4 dikali 2 log 2. Atau 2 log 2 ini bernilai berapa? 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Oke, 2 log 16 sudah dapat. Sekarang 3 log 27. Sama 27 juga kita ganti menjadi angka berpangkat. 3 log 3 pangkat 3. Kenapa 3 pangkat 3? Coba kalian kalikan 3 sebanyak 3 kali. 3 dikali 3 dikali 3. Apakah bernilai 27? Nah, itu. Ya. Sama juga si pangkat kita pindahkan ke depan. Berarti 3 dikali 3 log 3. Oke. Nah, ini ada 3, ada 3. Angkanya sama. Kalau angka sama tadi bernilai 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Oke. Lanjut yang 5 log 1 per 625. 5 log 1 per 625. Nah, 625 atau 625 ini kita ganti juga menjadi angka berpangkat. Angka berpangkatnya itu berapa? Karena di sini 5, ya. Nah, kita cari tahu deh 5 pangkat berapa yang menghasilkan 625. 5 pangkat 4 ya. Nah, coba kalian hitung 5 kali 5 kali 5 kali 5. Apakah bernilai 625? Oke. Bernilai 625 ya, 5 pangkat 4.
Nah, karena 5 pangkat 4 dan dia adanya di bawah nih, ya kan, 1/625 adanya di bawah gitu. Berarti pangkatnya bernilai minus. Pangkatnya bernilai minus karena dia merupakan penyebut, bukan pembilang. Nah, selanjutnya si pangkat ini tetap kita turunkan ke bawah. Menjadi min 4 dikali 5 log 5. Ini 5, ini 5. Nilai angkanya sama. Berarti kalau angkanya sama bernilai 1. Maka min 4 kali 1 yaitu min 4. Oke. Karena ketiganya sudah kita dapatkan, maka tinggal kita jadikan format sebagai berikut atau yang ditambahkan. Berarti sama dengan 4 ditambah 3 ditambah min 4. Nah, 4 tambah 3 adalah 7. Nih, 4 tambah 3 adalah 7. Oke. Terus ini ada positif, ada minus. Positif ketemu minus menjadi minus 4. Jadi 7 dikurang 4 adalah 3. Nah, jawaban untuk yang C yaitu bernilai 3. Oke, kita lanjut lagi yang D. Oke, yang nomor 4 atau yang D. Di sini ada perkalian antara 2 log 9 dikali 3 log 7 dikali 49 log 32. Nah, untuk bentuk seperti ini, karena dia bentuknya perkalian, kita lihat antara yang bawah sini dengan atasnya, bawahnya lagi dengan atasnya. Nah, ini kan 9 dengan 3, 7 dengan 49. Ini masih pemfaktoran nih, dapat pemfaktorannya. 9 itu faktornya 3, 7 itu faktor dari 49. Maka untuk itu kita satu-satu dulu. Kita cari tahu dulu ya, 2 log 9. 9 itu kita ganti angka pangkat. Jadi 2 log 3 pangkat 2, ya kan? 9 itu kan 3 pangkat 2 dikali 3 log 7 dikali 49. 49 itu kita ganti 7 pangkat 2. Kenapa 7 pangkat 2? Karena 7 kali 7 adalah 49. Terus dikali log 32. Oke, kalau sudah seperti ini, nah yang pangkat-pangkatnya itu nih, yang 2 kita pindahkan dulu ke depan ya. Terus yang pangkat 2 ini juga kita pindahkan ke depan gitu. Nah, untuk 32 kita juga ganti menjadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat nih, 32 kita ganti menjadi 2 pangkat 5 ya. 2 kali 2 kali 2 dikali 2 kali 2 sampai 5 kali itu 32. Oke, si pangkatnya itu kita kedepankan juga ya. Berarti 3 2 log 3 2 ya. 2 log 3 kali 3 log 7 dikali. Nah,
Ini ada pangkat, ini ada pangkat. Berarti kalau seperti ini, pangkatnya diturunkan ya, diturunkan menjadi 5/2. Jadi yang ini si 5-nya jadi atas atau pembilang dan 2-nya menjadi penyebut. 5/2 7 log. Nah, sisanya kan ini ya, 2. Tulis 2. Kenapa tidak 32? Tadi kan 32 kita ganti menjadi 2/5. Oke. Kalau sudah seperti ini lagi, maka si yang depan-depannya atau pangkat yang tadi nih 2 dan 5/2 itu kita gabungkan. Nah, kita gabungkan ada di 2 dikali 5/2. Terus sisanya kita gabungkan juga. 2 log 3 kali 3 log 7 kali 7 log 2. Oke. Nah, lalu yang 2 kali 5/2. 2 dikali 5/2 adalah coret menjadi 5. Nah, ini sifat ini nih. Kita lihat ya. Sifat yang ini kuncinya adalah di perkaliannya, yaitu nih. Ini kan perkaliannya. Nah, kalau dia bernilai sama ya. Kalau dia bernilai sama kayak 3, 7, 7. Nah, kalau dia bernilai sama berarti kita coret. Sisanya adalah 2 log 2. Tuh, itu sisanya. Karena 3 dengan 3 coret, 7 dengan 7 juga coret. Lognya coret. Jadi sisanya adalah 2 log 2. Oke, nilai 2 log 2 adalah 1. Jadi 5 kali 1 adalah 5. Ini untuk yang D. Jadi ada beberapa sifat nih. Ada 2 sifat ya. Si pangkat diturunkan ke depan. Itu sifat pertama. Lalu sifat kedua adalah si perkaliannya, yang bisa dicoret kalau angkanya sama. Nah, itu untuk yang D. Oke, lanjut yang E. Oke, ini yang E. Yang E itu caranya sama seperti yang D ya. Kan perkalian ya. Berarti kita ganti dulu. 4 log 9 kita ganti menjadi 4 log. Kita ganti 4 log 9-nya menjadi 4 log 3 pangkat 2. Lalu 3 log. Nah, 125-nya kita ganti menjadi 5 pangkat 3. Ya. 5 kali 5 dikali 5. Itu bernilai 125. Dikali 25-nya kita ganti menjadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 log 16-nya kita ganti menjadi 4 pangkat jangan 4 deh, 4 masih bisa berpangkat. Ganti menjadi 2 pangkat 4. Oh iya. Karena di depannya di sini 4, nah kita ganti aja menjadi 16-nya 4 pangkat 2. Biar si 4-nya sama dengan yang pertama. Oke, kalau sudah si pangkat atasnya, pangkat atas kita ke depan kan. 2 4 log 3 dikali
3 log 5 dikali 2 per 2 5 log 4. Oke, yang pertama yang di depan kita satukan. Berarti 2 kali 3 dikali 2 per 2 yaitu 1 ya. Langsung aja 1. Terus kita satukan lagi yang perkaliannya. 4 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log 4. Nah, kalau sudah, kalikan dulu yang di dalam sini. 2 kali 3 kali 1 yaitu 6 dikali. Terus ini sama kayak yang D tadi ya. Ini 3 dengan 3 perkaliannya, 5 dengan 5 itu sama. Berarti coret, 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 coret. Sisanya adalah 4 log 4. Nah, 4 log 4 itu bernilai berapa? 4 dengan 4 sama-sama 4. Berarti bernilai 1. Maka 6 kali 1 sama dengan 6. Jadi jawaban yang E adalah 6. Lanjut terakhir yang F. Oke, ini yang F. Ini ada pertambahan dan ada pengurangan. Nah, ini bentuknya sama seperti nomor yang B. Karena dia si pangkat atasnya ini berbeda kan? Ini ada 3, ada 5, dan ini bahkan tidak ada. Kalau tidak ada, itu adalah pangkatnya bernilai 10. Ya, ingat, kalau pangkatnya tidak ada, yang atas itu bernilai 10. Nah, satu persatu kita ganti kalau pangkatnya bernilai beda. Berarti 3 log 27 itu kita ganti. 27 itu kita ganti menjadi angka pangkat. Jadi 3 ya. 3 pangkat berapa yang menghasilkan 27? Itu 3 pangkat 3. Terus si pangkat kita taruh depan. Maka menjadi 3 dikali 3 log 3. Nah, 3 log 3 ini bernilai 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, lanjutnya 5 log 1 per 25. Nah, sama seperti yang 1 per 625 yang tadi. Jadi 5 nih, 5 ini 5 pangkat berapa yang menghasilkan 25? Yaitu 5 pangkat 2. Karena dia adanya di bawah, maka bernilai negatif pangkatnya. 5 log 5 pangkat min 2. Oke, sama kayak tadi, pangkat atas dikedepankan. Maka menjadi min 2 dikali 5 log 5. Sama-sama berarti bernilai 1. Min 2 kali 1 sama dengan min 2. Terakhir log 0,0001. Oke, kita cek. Nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, kita ganti menjadi log 10 pangkat min 4 ya.
Karena tadi nolnya 4 kan? Nah, 1, 2, 3, 4. Oke, kita ganti menjadi 10 pangkat min 4. Nah, tadi kata saya kalau di atasnya ini tidak ada angkanya, maka bernilai 10. Gitu. Sama seperti tadi, pangkat belakang dikedepankan. Maka min 4 dikali 10 log 10. Jadi min 4 dikali 10, 10. Angkanya sama. Berarti bernilai 1. 4 kali 1, min 4 ya. Min 4 kali 1 adalah min 4. Dapet. Nah, kalau sudah dapat, ketiganya kita jadikan seperti kayak soal. Berarti 3 dikurang 2 dikurang 4 sama dengan 3 dikurang 2 adalah 1. 1 dikurang 4 adalah min 3. Oke, itu dia pembahasan soal atau contoh logaritma ya, dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Semoga kalian semua paham dan selalu giat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.